Ya pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Bengkulu Talk Show. Kita balik-balik lagi nih ngobrol dengan OC Syariah. Tapi saya tertarik juga nih dengan Pak Rizwan yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi investor nih Pak. Melihat tadi kan ketika Pak Dery menyampaikan ke Pak Rizwan beberapa hal terkait dengan tadi top up saldo itu ya, menarik kemudian jadi bagian bagi hasil dan lain-lain. Nah, kalau dari kacamata Pak Rizwan melihat adanya kompetitor yang sudah mengakar, tanda kutip mengakar ya, sudah lama di Bengkulu ya. Itu apa sih Pak yang membuat Pak Rizwan itu merasa yakin bahwa ini bisa jadi tuan rumah? Tadi kan seperti yang Bapak sampaikan, OC ini bisa menjadi tuan rumah ke depannya. Salah satunya Pak, yakin itu. Yakin ya Pak ya? Jadi ya harus yakin itu. Kemudian kita ini kan putra daerah Bengkulu. Nah, kemudian kita ini kan alhamdulillah ada jaringan-jaringan untuk masuk ke pemerintah itu nah. Jadi memang supaya ini booming, kita merangkul untuk pemerintah provinsi terutamanya kan. Apalagi dalam waktu dekat ini kan upaya kami untuk supaya masyarakat kenal, kita difasilitasi ya kan oleh Pemprov provinsi untuk meluncing acara ini nanti. Itu harapan kami, upaya yang kami lakukan ini supaya ini memang betul-betul jadi booming itu nah ke depannya itu. Itu karena kami mengundang semua kalangan, itu baik dari mitra atas, menengah, ke bawah, kemudian masyarakat, para ojol, universitas, semuanya. Jadi kami akan undang itu. Harapan kami mereka bisa datang ya kan. Itu. Jadi ini memang betul-betul difasilitasi sama Pemprov provinsi. Nah, kemudian apa namanya tuh difasilitasi ya kan. Nah, seperti itu, Mbak. Tapi sejauh ini artinya dari peran pemerintah sendiri baik ya Pak ya untuk segi fasilitas, dukungan dan lain-lain gitu ya. Alhamdulillah sangat baik, Pak. Apa aja Pak mungkin yang akan diberikan dari pemerintah sendiri untuk mensupport OC ini sendiri, OC Syariah ya? Itulah tadi saya sampaikan, salah satunya memfasilitasi untuk acara launching. Yang kedua mereka mungkin menyebarkan langsung melalui grup-grup WA ya kan, atau iya karena terbukti kemarin itu sama Pak Komisaris Bank Bengkulu, Pak Ridwan. Ketika kita sampaikan seperti itu, beliau langsung menge-share. Nah, malam itu juga langsung dapat orderan itu dari komplek perumahan BI. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa memang dukungan para elit-elit Bengkulu ini udah merespon. Ya, mungkin mereka anggap ini karena berbasis syariah tadi kan, Mbak. Itu. Dan ini produk lokal. Iya, betul. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Sebagai manajer mungkin strategi apa sih Pak ke depannya yang bakal diberikan khususnya untuk mungkin marketing nih Pak di Bengkulu? Ya, kalau untuk strateginya kita udah punya konsep-konsep yang memang belum bisa kita sampaikan, tapi mudah-mudahan konsep yang akan kita jalankan ke depan ini memang bisa menjadi tuan rumah, baik di foodnya atau di transaksi untuk sekolah atau apa tuh pemakaian untuk anak sekolah atau mahasiswa itu. Ya baik, oke. Kita balik ke foundernya nih Pak Dery. Tadi kan disebut juga bahwasannya targetnya ini adalah mahasiswa, anak sekolah ya lebih banyak itu. Kenapa sih Pak itu memilih targetnya concernnya itu lebih kepada anak sekolah? Karena itu rutinitasnya pergi ke sekolah kan setiap hari, Mbak. Oh iya betul. Iya, jadi kalau saat ini kan masanya udah beda ya. Dulu kita waktu kecil-kecil naik angkot. Nah, sekarang manggil alat transportasi itu pakai HP, Mbak. Jadi kesini gitu, pesan gitu, datang gitu kan. Nah, itu kan kita ngambil anak-anak sekolah, mahasiswa, itu rutinitas kontinunya pergi setiap hari itu pasti ada gitu. Nah, disitulah peluangnya kita ambil. Nah, kalau untuk masyarakat umum ya mungkin ketika pesan order makanan, nah di situ apanya Mbak. Dan satu lagi kita juga ada ini Mbak, lupa ya, selain transportasi ojek motor, kita juga ada mobil Mbak. Nah mobilnya itu kita mobil listrik uling yang mini itu. Nah itu untuk armada OC taksi, Mbak. Jadi itu perjalanan bisa irit menggunakan itu. Itu kalau umum ada Pak untuk yang mobil? Nah, kalau ojol lain kan itu ini, Mbak. Transportasinya mobil campur ya, mobil ini umum ya.
Nah, kalau di OC kita ambil memang konsepnya khusus, Mbak. Jadi kita konsepnya yang ramah lingkungan. Jadi kita konsepnya bisa intinya koneksi sama pemerintah pusat gitu. Jadi kita go green, green energy. Nah, makanya warnanya hijau, Mbak, gitu. Bukan kita niru ojol lain, tapi kita memang konsepnya warna hijau ini kita itu mengambil untuk transportasi roda 4-nya kita menggunakan armada wuling listrik RUV itu, Mbak. Nah, jadi tarif perjalanannya itu lebih kita bisa cost-nya kita bisa turunkan gitu. Tarifnya lebih murah. Contoh aja dari sini ke bandara itu bisa sekitar 45.000 ongkosnya. Oh, 45.000. Ya, Boleh dibanding. Ke bandara kan jauh kan ya? ya. Oke, baik Bapak. Kalau misalnya dari penetapan tarif itu sendiri, itu apakah nanti ke depannya kan ini lebih murah nih Pak? Aman ya Pak ya ini untuk driver ya? Aman. Ya nanti kalau misalnya ada penambahan tarif, ya itu nanti kita diskusikan. Sama driver lagi ya? Nah, mungkin juga nanti ada aturan dari pemerintah tentang tarif, Oh, itu nanti betul. kita ikuti. Jadi sekarang ini kan kami belum tahu apa ya peraturannya gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti ada peraturan dari pemerintah, kita ikuti. Ya, baik. Kalau dari OC sendiri dari awal mungkin dari 2018 ya Pak ya, sampai dengan tahun 2023 saat ini membangun kepercayaan masyarakat itu seperti apa Pak? Ya, kita memberikan pelayanan yang baik. Ya, yang utama sekali kan pelayanan para drivernya. Itu kita minta drivernya ini sopan dalam menyampaikan informasi gitu kan. Terus membawa penggunanya jangan kencang-kencang gitu kan, jangan kebut-kebutan gitu kan. Nah, itu kita supaya ke depan ada kepercayaan masyarakat lah terhadap pengguna aplikasi ini gitu, Mbak. Kalau komplain bisa Pak, misalnya masyarakat ingin komplain nih kepada OC. Iya. Nah, itu kita komplain, kita ada juga sih menerima informasi komplain gitu kan. Kebetulan servernya kan saya juga pegang gitu kan. Ada juga beberapa, tapi itu kita kita cukup menerima satu sisi dulu gitu kan. Nah, terus kita tanyakan sama driver yang bersangkutan apa permasalahannya sama pengguna ini. Nah, kalau misalnya ada yang tidak baik itu kita kasih teguran. Kita nggak langsung kayak Di cut off gitu ya, kan disuspend gitu kan. Kita nggak seperti itu. Betul. Itu merusak pendapatannya juga gitu kan. Nah, kita minta maaf juga sama penggunanya ketika kalau ada kerugian yang diinikan gitu kan, kerugian yang dialami sama penggunanya gitu. Oke, baik. Pak Rizwan, ke depan mungkin apakah ada inovasi-inovasi Pak yang akan diberikan dari OC Syariah sendiri yang akan membedakan dengan kompetitor? Pasti ada, Mbak. Ya kan? Pasti ada inovasi-inovasi atau pengembangan-pengembangan yang lain akan dengan kompetitor lain pasti ada. Kalau dalam waktu dekat ini apa Pak yang akan dilakukan mungkin untuk program-program terbaru Pak? Ya, salah satunya kita akan buat konsep itu program barunya itu di Center Food OC. Apa tuh Pak? Center Food OC. Jadi Rest ada area, post rest area, area. sejenis rest area. Nah, di situ nanti ada mungkin UMKM yang kita bina atau memang mereka ingin bergabung. Nanti di situ ada satu kawasan, ya kan, yang mereka bisa jualan di sana itu nah. Dan drivernya tidak jauh dari sana itu nah. Sehingga teman-teman kalau mau nongkrong di sana nanti itu ada semua itu. Jadi setiap jualan 50 itu beda-beda dia. Yeah. Mungkin ada minumannya atau makanan itu beda-beda. Nah, mulai dari sarapan pagi, siang sampai malam itu. Sehingga warga Bengkulu nggak susah-susah cari untuk yang mana makanan ini enak apa enggak itu nah. Jadi ya pasti kita akan menyiapkan itu ada pelatihannya untuk setiap ininya yang mau dijual seperti itu dan harganya pun bisa bersahabat itu. Itu menggait UMKM ya Pak ya? Ya salah satu UMKM atau istri para driver ingin bergabung ya kan. Mungkin kalau memang kedepannya nanti pendanaan udah cukup
kuat nanti mungkin kita akan bantu permodalannya seperti itu. Dan diharapkan mereka yang jualan itu bisa TikTok salah satunya, sehingga mereka langsung jualan melalui TikTok, nanti live, nanti pesannya melalui aplikasi. Jadi kita ingin lebih modern, Mbak, UMKM itu seperti itu. Memanfaatkan Betul, teknologi. seperti itu. Jadi mereka TikTok, jualnya ketika ingin pesan melalui aplikasi. Nah, ketika itu sudah jalan nanti, Mbak, ada berapa titik, misalnya di Bengkulu ini ada 5, kalikan aja 50 UMKM, berarti kan udah 250. Nah, kalau mereka udah berjalan itu, mereka konsumen udah tahu, insya Allah udah luar biasa. Ini brilian nih idenya nih, artinya nanti kena semua ya, dari driver sampai ke istri driver tadi ya, sampai ke masyarakat pun dimudahkan untuk adanya rekomendasi mungkin makanan gitu kan. Sering pusing ya kalau misalnya malam-malam makan apa, kemana gitu ya. Iya kan. Itu bersih apa enggak. Nanti kita fasilitasi, mungkin mereka akan berpakaian OC semua. Oh iya. Itu. Celemennya OC. Itu idenya dari mana sih, Pak? Ya, kita berdua diskusi ke depan, seperti ini kita harus mengalahkan kompetitor kita kayak gitu. Harus bersaing lah ya. Harus bersaing seperti itu. Jadi inovasi-inovasi baru kita harus keluarkan nanti itu. Wah, Itu, Mbak. luar biasa nih. Jadi kalau saya lihat memang di OC ini pola komunikasinya terjaga dengan baik ya Pak ya. Artinya semuanya saling sharing, saling diskusi gitu. Jadi muncul tuh banyak ide-ide. Oke, Pak Rizwan, Pak Dedi, kita jedah lagi nih ya sebelum masuk segmen terakhir. Sana BTV, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Bengkulu Talk Show.